ternyata perspektif tentang kerja ini. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi beberapa perspektif dalam sejarah ya. Kalau dari filsafat juga banyak pandangan-pandangan tentang kerja ini. Secara umum saya ambilkan misalnya 3 tokoh filosof, misalnya John Locke, Hegel, Karl Marx. Ini 3-tiganya pernah ya kita bahas di ngaji filsafat. John Locke misalnya menganggap pekerjaan itu merupakan sumber untuk kita bisa memperoleh hak milik pribadi. Nah, ini definisi ini yang paling sering kita pakai kan. Kita bekerja apa? Untuk memperoleh sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu. Ini berarti kita mengikuti perspektifnya John Locke. Ada yang lebih dalam, Hegel. Kalau menurut Hegel, pekerjaan itu membawa manusia menemukan dan mengaktualisasi dirinya. Jadi dengan bekerja, manusia itu menyadari nilai penting dirinya. Dengan bekerja, manusia itu mengaktualkan dirinya. Ternyata aku ini bisa, ternyata aku ini sesuatu loh, ternyata aku ini mampu loh. Nah itu kalau seperti itu perspektifnya Hegel. Jadi menurut Hegel pekerjaan itu membawa manusia menemukan, mengaktualkan dirinya. Ada Karl Marx. Kalau menurut Karl Marx lebih jauh lagi. Tidak hanya pekerjaan itu, tidak hanya untuk manusia memahami atau menemukan dirinya. Tapi pekerjaan itu adalah jalan manusia untuk menciptakan dirinya. Untuk menunjukkan eksistensinya pada yang lain. Dengan kerja, dia dianggap bernilai. Sehingga diakui oleh masyarakatnya. Dia dianggap sebagai orang yang berguna oleh masyarakatnya. Nah ini perspektifnya Karl Marx. Jadi para filosof juga ternyata beda-beda cara membahas kerja. Tapi semuanya menganggap kerja itu penting. Jadi kalau mau dirangkum tentang fungsi-fungsi kerja tadi, gaya John Locke, gaya Hegel, gaya Karl Marx. Yang pertama, seperti gaya John Locke tadi, kerja itu punya fungsi reproduksi material. Jadi dengan bekerja, manusia memenuhi kebutuhannya. Dia mereproduksi fasilitas alam semesta yang ada di sekelilingnya, dia mampu mengolahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu fungsi kerja. Jadi kerja itu kan misalnya ada pasir, ada batu bata, ada apa. Dengan diintervensi oleh kerja manusia, pasir, batu bata, dan lain-lain itu bisa wujud jadi rumah misalnya. Jadi ini namanya reproduksi material. Kerja yang kita lakukan itu arahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di semua levelnya. Ini persis seperti pandangannya John Locke tadi. Nah, yang kedua namanya fungsi integrasi sosial. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pandangannya Karl Marx tadi ya. Kerja itu punya fungsi integrasi sosial. Dengan bekerja, seseorang diakui sebagai bagian dari anggota masyarakat. Dengan bekerja, dia mendapatkan status di tengah masyarakat. Dia menjadi orang yang dipandang berguna. Karena dia mampu sesuatu, dia bisa sesuatu, dia bisa diajak kerjasama. Dia bukan beban, tapi dia yang meringankan kehidupan sosial. Nah ini namanya fungsi integrasi sosial.
Jadi kalau kita ingin masuk di tengah komunitas sosial, ya ketika masyarakat tahu kemampuan-kemampuan kita, mereka lebih mudah menerima. Nah, jadi kerja pada akhirnya menyadarkan kita pada integrasi sosial. Kita mendapatkan status di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, fungsi kerja, ini seperti Hegel tadi. Ini kerja itu punya fungsi pengenalan diri dan pengembangan diri. Jadi dengan bekerja itu kita ini semakin terasah. Dengan bekerja kita semakin nambah pengalaman. Dengan bekerja semakin luas wawasan kita, sehingga diri kita berkembang, kepribadian kita berubah, dan lain sebagainya. Jadi fungsi kerja yang ketiga adalah fungsi pengembangan diri. Jadi ya ringkasnya 3 ini makna kerja itu. Reproduksi material, jadi kerja itu berfungsi memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, integrasi sosial. Dengan kerja kita bisa masuk dan mendapatkan status atau pengakuan di tengah masyarakat. Yang ketiga, pengembangan diri. Dengan bekerja, kita juga bisa membentuk diri kita secara kreatif seperti yang kita inginkan. Semoga teman-teman bisa menangkapnya. Paling tidak ada 3 makna tentang fungsi-fungsi kerja. Pentingnya kerja ini dalam hidup kita. Ini dari Napoleon Hill. Don't wait, the time will never be just right. Jangan menunggu, jangan banyak alasan, jangan mencari dalih-dalih untuk memulai satu pekerjaan. Karena the time will never be just right. Karena ya kalau memang kita cari-cari waktu yang tepat atau situasi yang tepat, tidak akan pernah ketemu. Selalu saja ada kurangnya, selalu saja ada ndak pasnya. Karena kuncinya tidak pada ruang dan waktunya, tetapi pada kesungguhan dan diri kita sendiri. Untuk mau dan berani memulai. Maka jangan menunggu, jangan mencari waktu dan ruang yang perfect, yang sempurna. Tidak akan pernah ketemu.